Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya hari ini Feby. Saya mau share sesuatu topik yang saya rasa cocok banget nih. Jadi spesial untuk hari ini saya mau share ke teman-teman semua. Karena teman-teman seperti biasa kalau misalnya saya bikin video YouTube kan biasanya saya selalu bilang saya ingin membantu teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, ya kan? Nah, hari ini saya mau share 5 cara untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, ya. Jadi ini saya pelajari beberapa hari yang lalu dari salah seorang mentor saya, ya. Namanya Mbak Esi. Kalau Mbak Esi nonton ini berikut, thanks a lot Mbak Esi. Mbak Esi itu adalah salah seorang pebisnis wanita yang menurut saya luar biasa. Jadi from zero to hero gitu ya. Jadi yang dari seorang ibu rumah tangga tulen yang nggak pernah bekerja tapi kemudian bisa berbisnis, mengembangkan bisnisnya sampai mempunyai omset miliaran rupiah per bulan. Dan nggak hanya itu, dia bukan hanya mempercaya dirinya sendiri, tapi yang hebatnya adalah dia juga membantu begitu banyak ibu rumah tangga dan keluarga-keluarga lainnya untuk juga mempunyai penghasilan yang lebih baik gitu ya, memperbaiki kehidupannya. Nah, dia sharing 5 cara untuk kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Jadi pertama adalah teman-teman harus punya goalnya. Jadi harus punya goal yang jelas dan kemudian membuat to-do list harian untuk mendekatkan diri ke goal tersebut. Nomor 1 itu. Jadi contohnya misalkan teman-teman mau lebih rajin olahraga. Nah, goalnya nggak cukup dengan lebih rajin olahraga, tapi misalkan harus detail. Mau olahraga yang dulunya misalnya cuma seminggu sekali, jadi seminggu 5 hari dalam seminggu gitu ya. Jadi di dalam to-do list teman-teman setiap hari itu ada tulisan olahraga hari ini 15 menit misalkan seperti itu. Jadi sudah ada perencanaan yang jelas ya. Jadi punya goal yang jelas, detail, dan kemudian juga ada to-do list hariannya ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah punya thinking time. Jadi kita diajarin untuk punya waktu untuk merenungkan teman-temannya. Jadi teman-teman dalam satu hari itu harus cari waktu di mana waktu yang bisa mempunyai pikiran yang tenang gitu ya, pikiran yang tenang, yang jernih, supaya kita itu bisa memikirkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, apa yang baik dan apa yang mau kita perbaiki. Nah, ini penting banget. Jadi kadang-kadang kita mungkin terlalu sibuk gitu ya seharian, teman-teman nggak punya waktu. Nah, ini harus ada waktu ya mungkin setengah jam gitu untuk kita memikirkan aja ya, mikirin thinking time apa yang perlu kita perbaiki gitu ya, apa yang sudah baik ya. Jadi itu penting banget ya. Kemudian teman-teman yang ketiga, saya lihat contekannya dulu ya. Nah, oh iya nih, nomor yang ketiga adalah belajar caranya belajar. Nah, pernah nggak dengar? Jadi kadang-kadang kita tuh belajar ya, cuman nggak ngerti caranya belajar itu sebenarnya gimana. Ikut seminar ini, ikut seminar itu, tapi ya udah abis itu ilmunya udah habis begitu aja gitu ya. Cuman buang-buang duit doang bayar seminar ya. Jadi teman-teman harus tahu juga caranya belajar untuk cara belajar ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ikut seminar itu jadi harus tahu caranya itu sebenarnya dengan baik. Gak hanya mendengarkan tapi juga aktif berpartisipasi ya, mencatat dan juga aktif berpartisipasi. Karena itu pasti akan meningkatkan apa yang teman-teman pahami dari isi seminar tersebut ya. Kemudian yang keempat, praktekkan apa yang sudah dipelajari. Jadi banyak kan kalau kita ikut seminar udah tahu nih, tapi habis itu ya udah cuman jadi isi buku catatan doang misalkan ya, nggak ada yang dipraktekkan. Nah, jadi itu harus dipraktekkan apa yang sudah dipelajari ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting menurut saya. Teman-teman harus meyakini bahwa it takes years. Jadi kadang-kadang ya banyak orang, terutama ya zaman-zaman sekarang mungkin juga pernah nggak dengar jadi maunya itu instan, semuanya jadi kayak microwave gitu ya, tiba-tiba langsung panas gitu. Padahal semuanya itu teman-teman butuh waktu ya. Bahkan katanya Indomie juga butuh waktu gitu buat jadi gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita tuh harus meyakini bahwa semua yang hasil yang luar biasa itu pasti membutuhkan usaha yang luar biasa juga ya. Jangan mau mengharapkan uang yang banyak tapi nggak mau kerja keras.
mau punya body bagus tapi nggak mau atur makan, nggak mau olahraga, ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada usahanya, harus ada kerja kerasnya, dan itu perlu berproses teman-teman ya. Dan ini yang paling penting adalah bahwa kebanyakan orang itu hanya melihat tujuannya aja, hasil akhirnya, hasilnya, tapi nggak melihat bahwa progres. Jadi selama kita itu berprogres, itu adalah suatu kemajuan juga teman-teman, suatu kesuksesan tersendiri ya. Makanya kita itu selalu diajarkan untuk lihatlah juga progresnya ya. Ada growth setting, jadi selain goal setting harus ada growth setting juga. Jadi bagaimana kita bertumbuh, jadi nggak hanya lihat hasilnya aja ya. Dan kemudian teman-teman, yang terpenting adalah bagaimana kita berprogres itu, maksudnya jangan selalu kita membandingkan diri dengan orang lain. Lihat nih medsos orang gitu ya, bagus dia capai ini capai itu, kok gua enggak gitu ya. Nah tapi teman-teman harus lihat dengan apa, dengan diri kita yang dulu gitu. Jadi saya pikir ini juga saya selalu diajarin, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga untuk bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu ya, jangan dengan orang lain gitu. Jadi kita tidak iri pada orang lain, tapi kita membandingkan dengan diri yang dulu. Kita sudah lebih baik belum dengan yang dulu ya. Oke, itu aja teman-teman, saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin nanti bisa tanya di link WA yang akan saya sampaikan di keterangan video ini ya. Oke, have a nice day semuanya, bye bye.